Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Senin 27 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan hari ini kita kembali mendengar orang-orang Farisi yang berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Kali ini dengan menghadirkan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Sebuah sajian yang telak dan nyata sebagai sebuah pelanggaran yang bahkan dengan kacamata awam kita setuju dan tidak dapat disangkal lagi sebagai sebuah pelanggaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali dihadapkan dengan realita orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, lalu kemudian menjadikannya sebuah topik perbincangan, seolah-olah terkesan betapa salah dan berdosanya orang tersebut. Dan tidak jarang juga, kita yang mendengarkan ikut terbawa suasana dan emosi, hingga secara tidak sadar dalam hati kita ikut menyalahkan orang tersebut. Beberapa kondisi bahkan lebih dari sekedar perbincangkan, melainkan sampai dengan menjatuhkan hukuman baik secara fisik maupun ucapan-ucapan yang menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Orang-orang Farisi terus mendesak Yesus agar memberikan jawaban, ketika Yesus malah duduk dan membuat tulisan di tanah alih-alih menjawab orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi berniat mencoba Yesus dengan apa yang hukum Musa katakan tentang orang yang kedapatan berzina. Lalu dengan tenang dan bangkit berdiri, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus tidak berkata, "Rajamlah sebagaimana tertulis dalam hukum Taurat." Dan Yesus juga tidak berkata, "Jangan kamu menghakimi atau jangan kamu melempar batu atasnya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sungguh kita dapat jadikan permenungan betapa jawaban Yesus dalam Injil hari ini mengetuk hati kita, menyadarkan kita. Siapakah kita hingga pantas menyatakan orang bersalah, bahkan menghakiminya, sekalipun betul orang tersebut memang bersalah? Kita diajak kembali untuk mengenal Yesus sebagai Allah yang bijaksana, penuh kasih, Allah yang Maha Pengampun. Yesus memberi teladan untuk mengampuni, bukan menghukum orang berdosa. Bukankah kita secara pribadi juga senantiasa berharap agar kita tidak dijatuhi hukuman atas dosa dan kesalahan kita, melainkan beroleh pengampunan? Lantas, mengapa kita harus melakukannya kepada sesama? Bayangkanlah Allah yang mengetahui dosa dan kesalahan kita, namun tidak menghukum kita setimpal dengan dosa dan perbuatan kita, melainkan mencurahkan kasih dan kerahiman-Nya dengan mengampuni kita. Bagaimana kita mengingat dan mensyukuri rahmat kerahiman Allah dalam hidup kita dengan berlaku kasih kepada sesama, dengan tidak menghakimi sesama atas kesalahan dan pelanggarannya. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Betapa kami tersentuh oleh kerahiman dan belas kasih-Mu. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk juga mengasihi sesama seperti Yesus yang juga mengampuni dan tidak menghukum orang yang bersalah. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita syukuri rahmat kerahiman Bapa di surga dengan menghadirkan kasih dan pengampunan kepada keluarga, sesama, dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.